Sebuah perjalanan penuh pelajaran. Berjumpa rekan lintas jurusan dan menjalani progres dengan proses. Kadang pedih, kadang sedih, tetapi selalu ada cerita yang membuat semuanya terasa berharga. Cerita ini adalah gambaran kenangan akan kejadian-kejadian sederhana yang kelak akan dirindukan. 40 hari awalnya terasa begitu lama. Setiap pagi yang pertama kali kulihat bukan hanya matahari, tetapi juga kalender. Menghitung sambil berkata dalam hati, tinggal 33 hari lagi. Semoga cepat pulang. Kalimat itu terus terucap hingga angka demi angka menghilang. Namun, saat hari-hari yang tersisa semakin sedikit, ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi tentang ingin cepat pulang, melainkan tentang beratnya meninggalkan. Karena ternyata 40 hari ini bukan sekedar pengabdian. 40 hari ini adalah rumah sementara yang mengajarkan banyak hal. Ternyata tempat ini telah menjadi rumah sementara dan orang-orang di dalamnya, tanpa kami sadari, telah menjadi keluarga dalam cerita ini. Untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Setiap orang membawa warna yang berbeda, dan inilah warna-warna yang membuat perjalanan ini begitu berarti. Ini Fadil, si paling kecil di antara kami. Katanya, suatu hari nanti ingin menjadi Habib. Tapi selain mengajar cita-citanya, ada satu hal yang juga selalu berhasil menarik perhatiannya. Ya, uang. Semoga nanti jadi Habib yang sukses dan tetap dermawan. Ini Dani. Kalau belajar, musuh terbesarnya bukan soal yang sulit, tapi rasa kantuk. Entah bagaimana, setiap pelajaran dimulai, matanya juga mulai ikut menutup. Ini Putra. Kalau suasana mulai sepi, biasanya Putra yang membuatnya ramai. Selalu punya cerita untuk dibagikan. Selalu ada topik untuk dibahas. Dan di balik semua tingkah ceritanya, dia adalah salah satu orang yang paling peduli dengan teman-temannya. Ini Sipul. Ya, nama lengkapnya adalah Syaifullah. Kalau dia berbicara, semua orang pasti mendengar. Bukan karena diminta, tapi memang volumenya sudah bawaan dari lahir. Barbar, penuh semangat, tapi selalu membawa suasana hidup. Katanya sih suka matematika, tapi ketika ditanya 10 dibagi 2, jawabannya malah 8. Pesan untuk ustadznya apa? Batak solid di pondok darah Maya. Jangan lupakan yang di sini. Masya Allah. Ini Rizky. Kalau tidak diajak bicara, mungkin dia akan tetap diam sampai malam. Pendiam memang, tapi kehadirannya selalu melengkapi kebersamaan. Ini Amin. Dulu kami sering menjulukinya Kutub Utara.
dingin, sopan, dan sedikit pendiam kalau belum mengenal orang. Tapi kalau sudah kenal, ternyata esnya benar-benar mencair. Yang tadinya diam, malah jadi nggak bisa diam. Anaknya random, juga suka joget-joget. Dan fun fact-nya, kalau ada hafalan, pasti amin tipes. Ini Rehan, pemilik suara dengan jangkauan luar biasa. Kalau sedang berbicara dari musola, rasanya sampai kamar pun masih terdengar jelas suaranya. Dan mungkin suara inilah yang nantinya akan paling kami rindukan. Ini Rohim. Ekspresinya selalu seperti sedang takut. Padahal kami juga bingung. Memangnya kami seseram itu? Tenang Rohim, kami tidak gigit kok. Ini Aan. Energinya seolah tidak pernah habis. Kalau bicara, bukan cuma mulutnya yang ikut bergerak. Seluruh badannya juga ikut menjelaskan. Melihat semangatnya saja sudah bikin ikut semangat. Tapi di balik tawa dan keceriaannya, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang ia rasakan, apa yang ia simpan, dan apa saja yang ia lalui tanpa banyak bercerita. Mungkin begitulah Aan, tetap memilih tersenyum dan membuat orang lain tertawa. Meski kita tak pernah tahu cerita apa yang ia simpan di baliknya. Ini Bahul. Kalau suasana mulai hening, biasanya ada suara nyanyian yang tiba-tiba terdengar. Bernyanyi memang sudah jadi bagian dari dirinya. Ini Rizky, salah satu yang paling dewasa di antara mereka. Selalu siap membantu tanpa banyak bicara. Sosok yang kehadirannya sering menjadi tempat bersandar ketika ada yang membutuhkan. Ini Ubay, pendiam, sederhana, tidak banyak tingkah. Tapi kalau teman-teman yang membutuhkan bantuan, dia selalu menjadi garda terdepan. Tidak banyak bicara, tapi selalu bisa diandalkan. Dan ini Wisal, tidak banyak bicara, sedikit pelupa, tapi selalu ada, membersamai perjalanan ini dengan caranya sendiri. Dan entah kenapa, dia juga punya julukan yang cukup unik, tukang pukul. Ada Ulfa, yang awalnya kami kenal sebagai sosok pemalu dan sederhana. Namun waktu mempertemukan kami dalam cerita yang sama, ternyata dia begitu asyik, begitu seru, dan satu frekuensi dengan kita. Sejak awal kami datang hingga hari-hari yang penuh cerita, Ulfa selalu membersamai. Hingga kini rasanya ia sudah seperti adik sendiri. Ada Iza, dengan segala tantrum dan tingkah lucunya yang selalu membuat hari-hari terasa lebih hidup. Kadang dari hal-hal kecil yang sederhana
Selalu saja ada yang berhasil membuat kami tertawa. Seperti saat memakai bedak dengan caranya sendiri dan bunyinya sudah seperti helikopter sedang take off. Begitulah Iza dengan segala tingkahnya yang akhirnya menjadi bagian dari cerita kita. Ini Gea dan Vinda datang di tengah perjalanan kami. Awalnya terlihat pemalu dan masih malu-malu untuk berbaur. Tapi setelah mulai kenal, ternyata sama saja. Ikut bobrok, suka joget, dan satu hal yang paling konsisten, ngemil. Pagi ngemil, siang ngemil, malam pun masih ngemil. Baru hadir di tengah perjalanan, tapi ternyata sudah cukup untuk ikut mewarnai cerita kami. Warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malamku hitung-hitung bintang
saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Begitulah perjalanan ini, bukan hanya tentang ilmu yang dipelajari, tetapi juga tentang tawa yang tercipta, kebersamaan yang menghangatkan, dan kenangan yang tak akan mudah dilupakan. Pada akhirnya, setiap pertemuan memang memiliki perpisahan. Namun, kenangan akan selalu menemukan jalannya untuk pulang, menetap dalam ingatan, dan hidup dalam setiap cerita yang akan dikenang. Hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.